Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, salam budaya, sugeng dalu. Salam lestari Tosanaji, dulur-dulur semuanya. Insan pelestari Tosanaji dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, Mr. Philip, Mr. Hatman, Mr. Denny, Mr. Andika Susilo yang ada di Jepang juga. Sugeng dalu. Oh, ini kalau di Jepang pagi mungkin ya, pagi atau siang gitu kan. Matur nuwun rawuhipun hadirnya saling silaturahmi, sambang sinambang ya. Ini malam ini kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi-diskusi. Saya membawa oleh-oleh 3 pusaka karya Mbak Kandi. Wah, ini handle-nya gading. Handle-nya gading ini luar biasa, ini handle-nya gading. Ukirannya burung fonik bertarung sama naga. Mendak selutnya juga gading. Ini luar biasa. Ini juga karya Mbak Kandi, Gelombang Cinta ini yang terkenal. Ini ada tapak astonya atau ada cap jempolnya dari Mbak Hamdi, Mbak Sukandi, Mbak Empu Kamdi. Saya malam ini membawa 3 karya Mbak Kamdi yang harganya di atas 50 semua. Ini kemarin yang rose pring petuk saya bawa di pameran pusaka Sang Pangeran di dalam Yudonegaran tanggal 29 sampai 31. Ini sudah ditawar 120 juta tapi tidak dikasihkan sama yang punya. Jadi luar biasa, ini membuktikan bahwa keris-keris hiasan enggal atau garapan baru seperti garapannya Mbak Kamdi itu kan berarti sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an sampai Mbak Kamdi meninggal itu 2011 2012 mungkin ya. Itu ternyata mempunyai nilai ekonomi yang mahal. Luar biasa, seperti punyanya Om Heni ini sudah dihibahkan sama putranya ini yang dapur Gelombang Cinta. Nah, ini sudah ada penawaran 60 juta tapi sama Om Heni nggak dikasih. Ini sudah menjadi milik putranya Om Heni, luar biasa. Jadi sekali lagi Tosanaji.id akan membuat satu galeri khusus untuk tribut Mbak Empu Kamdi, di mana karya-karya barunya beliau ternyata harganya puluhan juta, bahkan tidak ada yang di bawah 25, 30, tidak ada. Semuanya rata-rata sudah di atas 25, di atas 30. Nah, salah satu contoh ini bahkan ratusan juta ini. Nah, ini pring petuk, wah istimewa loh. Nah, pring petuk ini rinciannya luar biasa, garis-garisnya uletan logamnya juga luar biasa. Gonjonya gonjo Jepang, ada kembang kacangnya terbalik, kiri kanan juga ada budak sategalnya, luar biasa. Ini kemarin dikagumi oleh Gusti Yudo, ditawar kolektor Jogja 125, nggak dikasih. Ini punya Om Hekso di Solo, ini matur nuwun sudah memberikan kepercayaan kepada saya, kepada tim Tosanaji.id untuk mendigitalisasi karya-karya Mbak Kamdi, tribut Mbak Kamdi. Ini yang kurang saya dapur celangap sama Sabto Tunggal. Sabto Tunggal itu dapur dua keris dijadikan satu, jadi 1 sama Luk 7 Sabto Tunggal itu juga luar biasa karya-karya Mbak Empu Kamdi. Sekali lagi ini saya sampaikan bahwa real apa adanya karya-karya Mbak Kamdi harganya sudah di atas 25 bahkan di atas 30 juta. Ini punya Pak W, pernah ditawar 40. Nah, ini jenisnya jenis betok. Dapurnya dapur Jalak Sangu Tumpeng. Ini karya Mbak Kandi, ini koleksi Pak W atau Warsito Supatmo dari Padepokan Tosanaji.
Solo Gilang Solo. Nah, ini dibuka di harga 75. Jadi sudah ditawar 40 nggak dikasih. Kemarin di pameran pusaka Sang Pangeran di dalam Yudonegara. Sekali lagi kepada para empu muda atau empu yang masih ada sekarang, terus berkarya, karyanya dirakati, dilakoni beneran, ternyata juga mampu mempunyai harga yang luar biasa. Jadi apresiasi tentu akan datang atau diberikan kepada siapa saja yang mampu menghasilkan karya-karya luar biasa. Nah, tosanaji.id ini mempunyai semangat, mempunyai spirit untuk terus mengangkat tosanaji Hasan Enggal atau tosanaji karya-karya baru. Kemarin saya sempat berkunjung ke dalamnya Om Heni Priyadi, Ketua Pataka Bumilawu. Salam hormat saya kepada seluruh dulur-dulur Pataka Bumilawu yang kemarin sudah berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional, Jambore Keris Nasional 2025 di Keraton Surakarta. Luar biasa, tercatat sejarah lomba keris karya empu Hasan Enggal, hadiahnya mobil top. Itu luar biasa, tercatat sejarah itu. Tercatat sejarah. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol sama Om Heni, kemudian tercetus pertanyaan bagaimana kalau kemudian Jambore Keris Nasional di tahun 2026 nanti itu di Kota Malang, hadiahnya bisa mobil atau bahkan bisa rumah kan gitu. Nah, kemarin sepakat mungkin rencananya di bulan Agustus tahun depan. Di bulan Agustus tahun depan, tapi memang tahun-tahun ini luar biasa geloranya penyelenggaraan tosanaji ya. Jadi mulai bulan Januari, Februari, Maret berhenti ketika ada puasaan. Puasaan ada malah, puasaan sempat ada juga di beberapa tempat, ada di mana? Di Pandaan juga ada. Terus kemudian kemarin di Tulungagung bahkan sempat ada juga Tulungagung berbarengan dengan sertifikasi profesi perkerisan. Terus kemudian nyambung di Lombok tanggal 1 sampai Juni dulu, bulan Juni itu ada Jambore Keris Nasional. Terus bulan April ya, bulan April kemarin di Brawijaya, tahun ini bulan April, dan bahkan pencanangan Hari Keris Nasional tanggal 19 April yang langsung dicanangkan oleh Pak Menteri Fadlizon. Terus kemudian Agustus ya, Juli, Agustus ada di Lombok tanggal 1 sampai 3. Terus kemudian 14 sampai 17 di Fairwayland Mall Surabaya. Terus akhir bulan kemarin Agustus malah bareng 3 tempat. 29 sampai 31 itu ada di dalam Yudonegara, terus ada di dalam Yudonegara Jogja, terus kemudian ada di Kampung Seni Borobudur, terus ada di Kudus. Jadi 3 September ini nanti tanggal 12 sampai 14 ada di Cirebon, hadir. Cirebon luar biasa ini, saya lihat 80-an meja bursa sudah terpenuhi ya. Moga-moga bisa nyampe 100 nanti, targetnya 100 meja. Di Cirebon tanggal 12 sampai 14. Itu kalau nggak salah di Pendopo Cirebon. Luar biasa teman-teman Cirebon, Mas Denis, Mas Senarlingga, Mas Adi, Mas Dewa. Luar biasa lah pokoknya teman-teman ini. Ya, kembali lagi, tosanaji.id ini adalah sebuah platform yang memberikan pelayanan dokumentasi, inventarisasi, dan digitalisasi koleksi tosanaji. Jadi maksudnya gimana? Contoh kayak karyanya Mbak Kandi ini nanti akan kita identifikasi. Nah, kita berikan namanya surat identifikasi, ada keterangannya lengkap. Nah, kalau ini hanya satu lembar kertas, ini kan hanya memuat satu foto full villa sama sor-soran saja. Nah, kalau pakai ini, pakai heirloom card ini nanti bisa ada videonya, ada foto-fotonya 20 foto, bahkan kemudian ada narasinya, bisa lebih dari 5 lembar, 10 lembar, 50 lembar, monggo. Ada 3D-nya, lah ini kita akan digitalisasi. Besok kalau kita pameran keris, itu kerisnya sudah tidak perlu dibuka lagi, tapi sudah ditandai begini saja. Lah, ditaruh meja, ditasuk. Akhirnya penonton bisa, atau pengunjung yang tidak ngerti keris, akhirnya paham, mau membaca, mau lihat video.
Jadi cukup dikasih satu begini. Nah, satu ID card ini bisa berisi data digital tentang pendoknya siapa yang membuat, wilahnya empunya siapa, selutnya siapa yang membuat, mendaknya siapa yang membuat, handle-nya atau dedernya siapa yang membuat. Nah, ini yang kemudian sedang disosialisasikan oleh tim tosanaji.id. Seperti ini fotonya kalau di. Nah, tahap pertama ini sebagai Dharma Bakti di pengembangan atau pemajuan atau pengangkatan Tosanaji Yayasan Enggal, kita akan membuat galeri Mbah Kamdi, galeri Mbah Empu Kamdi. Ini kita mulai kumpulkan. Kemarin saya juga ketika di pameran Keris Sang Pangeran disuguhi oleh Gusti Yudo, matur sembah nuwun sangat Gusti Yudo atas sambutannya. Saya sudah diperkenankan menikmati koleksi Gusti Yudo dari karya Mbah Kamdi, yaitu naga Luk 3, badannya besar kayak Nogo Sabto, Luk 3 kelengan, top. Memang karya-karya Mbah Kamdi banyak atau cenderung ya, seringkali adalah di kelengan. Yang kedua, koleksi Gusti Yudo karya Mbah Kamdi adalah Luk 11, jadi kayak sapu inten tapi ada kusennya agak lebar. Kembang kacangnya kereng gitu, wah keren. Nah, itu nanti kita tim kerja Tosanaji.id tanggal 8 dan 9 September ini kita akan tur ke Solo dan Jogja untuk mendokumentasikan koleksi-koleksi kolektor. Oh ya, kepada para kolektor semuanya, terima kasih kemarin sudah mempercayakan tim Tosanaji kepada Mas Anam, Pak Anam, Koirul Anam dari Sampang ya Mas Budi ya. Pak Koirul Anam dari Sampang, matur nuwun sudah. Oh, Bangkalan, dari Bangkalan. Terima kasih sudah mempercayakan tim Tosanaji untuk membuat SIP-nya, surat identifikasinya. Terima kasih. Terus kemudian ada Pak Priyono, terima kasih yang di Jakarta. Terus kemudian ada Pak Jimmy, matur nuwun bantuannya. Terus ada Ki Satriono, matur nuwun bantuannya. Ada Pak Taji Lestari, wah ini yang fenomenal Pak Taji Lestari. Koleksi Tosanajinya hampir 4.000. Jadi saya diajak keliling ke rumahnya, ke rumah beliau, wah isinya Tosanaji, keramik dan batik, tapi paling banyak Tosanaji, luar biasa pokoknya, mulai dari tombak, pedang, keris, wah istimewa. Terbanyak keris-keris Madura Sepuh ternyata ngumpulnya jadi dalam Taji Lestari. Luar biasa pokoknya, top. Matur nuwun sudah berkenan menerima kami, termasuk kepada Gus Poleng, Mas Nurjianto, Gus Poleng, matur nuwun dari Sanggar Keris Mataram. Kemarin saya juga sempat mampir menyampaikan program digitalisasi koleksi. Saya menawarkan kerjasama begitu, jadi nanti kita perlu pembahasan teknis lebih lanjut. Gus Poleng, matur nuwun sudah menyambut saya, silaturahmi saya ke Museum dan Sanggar Keris Mataram, matur nuwun. Termasuk kepada Om Eni, Pak Uwe, Om Beni, para sesepuh, Om Agus, Om Ekso, Om Joko dari Sortalo, matur nuwun semuanya sudah berkenan menerima silaturahmi dan mempercayakan koleksi-koleksi Tosanajinya untuk diberikan surat identifikasi pusaka. Kerjanya lumayan padat, jadi kita terakhir live itu 2 minggu kemarin ya Mas Budi ya. Terakhir 2 minggu kemarin kita live, baru bisa live sekarang. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus dan timnya padat sekali. Padat sekali, mohon maaf. Jadi kalau ada slow respon, bukan tidak direspon, tapi sekali lagi padat sekali. Tanggapannya Tore padat ini Mas Budi ya. Alhamdulillah lah atas kepercayaannya, sambutannya. Kepada Mas Andi Sekla Jogja, matur nuwun masukannya, arahannya, matur nuwun Mas Andi Sekla Jogja. Kepada Mas Nedi, tetap semangat. Mas Nedi, tetap semangat, jaga kesehatan, oke? Bangkit lagi pokoknya. Kepada Mas Fajar Utomo, Jogja, matur nuwun, matur nuwun. Pak Eko Kuswanto, matur nuwun. Pak Eko Sragen, matur nuwun. Pokoknya wis
kepada teman-teman semuanya, kepada Mas Adi Jombang, matur nuwun, Mas Hartono, matur nuwun, Mas Heru, matur nuwun, semuanya istimewa semuanya. Mas Ari Elkana di Jogja juga luar biasa. Mas Santo ini guru saya, ini Mas Santo Joglo Keris ini istimewa, ini yang mengenalkan saya keris, ngajari saya jualan keris, Inata Kamarogan sekaligus nyari kayu timo, istimewa. Kepada Mas Iwan Badak juga terima kasih supportnya. Pokoknya banyak dulur-dulur lah, saya dan bersama tim Tosanaji.id yakin tidak akan bisa berdiri setegak ini kalau tanpa bantuan panjenengan semuanya. Tanpa kepercayaan dari panjenengan semuanya, kami bukan apa-apa pokoknya. Gak ada apa-apanya pokoknya. Matur nuwun pokoknya wis atas dukungannya, kepercayaannya, persaudaraannya, silaturahminya. Semoga terus bisa kita sambung lah. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Kita yang belum mungkin nanti ada di Semarang ya, Semarang sama Cirebon. Insya Allah kita hadir. Jadi kita pastikan kita akan hadir. Jika tidak ada halangan yang begitu berarti, kita akan hadir. Sekaligus mengunjungi Mbah Pate, Mas Adi, Mas Jenarlingga, Mas Demis, semuanya matur nuwun. Mas Samsu ini top hunter lokal Cirebon, kerisnya top murah-murah, matur nuwun. Wis tanpa dulur-dulur semuanya, kami tidak ada apa-apanya, istimewa semua, termasuk keris dari keris saudara keris Lombok, Mikus, matur nuwun. Pak Haji Ali matur nuwun. Oh ya, di Bali tanggal 1 kemarin baru ada pelantikan pengurus SNKI. Kalau tidak salah ketuanya Pak Pandi Sabar. Selamat dan sukses. Selamat mengemban amanah Pak Pandi Sabar. Semoga perkerisan di Bali semakin rukun, semakin berjaya, semakin berkiprah, istimewa. Terima kasih. Oh ya, ada pengumuman tanggal 6 September. Tim Tosanaji.id bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Perkerisan akan mengadakan uji kompetensi, ya, uji kompetensi perkerisan. Apa itu, sampai? Nah, uji kompetensi perkerisan itu adalah panjenengan diuji dengan 2 kategori. Ini kategori awal. Yang pertama adalah edukator. Edukator keris itu yang menerangkan atau mengedukasi tentang keris. Jadi tentang dasar-dasar keris, ricikan, tentang pamor, filosofi pamor, dapur, filosofi dapur. Jadi edukator ini tidak menangguh, karena ada nanti profesi tersendiri namanya juru tangguh. Kalau sudah lulus dari juru tangguh nanti akan menjadi kurator. Nah itu, edukator keris ini adalah biasanya untuk mengedukasi atau mengenalkan keris di orang-orang awam atau pemula atau pelajar-pelajar atau mahasiswa. Nah itu dibutuhkan sertifikasi kompetensi edukator. Yang kedua adalah pangrukti. Pangrukti itu adalah juru pelihara sebenarnya. Jadi nanti teman-teman yang biasanya memelihara keris, dalam artian memelihara itu yang mutih keris, mewarangi keris, minyaki keris, terus membuat warangka keris atau meranggi. Nah itu bisa mengambil sertifikasi kompetensi namanya pangrukti keris. Jadi ada 2 ini yang di Kota Malang, tanggal 6 mulai jam 8 pagi nanti sampai jam 4 sore. Nah, sebenarnya biaya uji kompetensi ini dengan asesornya dan semuanya termasuk konsumsi itu adalah 2 juta sebenarnya. Cuma ini disubsidi oleh LSP Perkerisan dan teman-teman perkerisan yang peduli. Jadi peserta hanya cukup membayar 800.000. Kok murah ya? Nah, murah banget. Jadi cukup bayar ini dapat ini nanti setelah lulus. Setelah lulus, nah saya sudah lulus. Nah, ini ya jadi. Dan sudah. Nah, ini. Siap. Nah, edukator keris. Edukator keris. Oh, ini nasional ya, Sam ya? Nasional. Jadi ini unit kompetensinya adalah mengimplementasikan kesejarahan keris, fungsi keris, aspek pembuatan keris, ya kan, dapur keris. Terus kemudian bagaimana komunikasi efektif dalam menjelaskan tentang keris, pamor keris, rician keris, dan sebagainya. Ini perawatan keris, penanganan produk keris. Nah ini sifatnya edukasi. Ini jelas ada nama saya, Wahyu Setiawan.
Lah ini fotonya kemarin backgroundnya apa Mas Budi? 4x6 Merah. background merah. Nanti yang ikut jangan lupa ya bawa background merah. Foto pas foto 3x4 apa 4x6 Mas Budi? 3x4. 3x4. Nah, backgroundnya merah. Jangan lupa ya. Jadi Nah, itu manfaatnya apa itu, Sam? jadi dengan adanya ini, itu artinya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, itu kita diakui oleh negara. Contoh kayak saya ini kan nggak litier, saya ini sarjana keris. Nah, sarjana keris tapi menekuni, sarjana pertanian. Saya ini lulusan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi saya menyandang gelar SP, sarjana pertanian. Nah, sekarang saya SP-nya sarjana perkerisan. Bukan sarjana perbankan ya, Dan sarjana perbankan, sarjana perkerisan. Nah, itu harus ada kompetensinya untuk bisa diakui. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Ini Ya. kok tadi nyebut sarjana itu berarti ada penyetaraan gitu tak modelnya? Ada penyetaraan, bukan sarjana sih sebenarnya. Jadi kompetensi ini kalau yang edukator itu setara D3 kalau nggak salah, Mas Budi. Yes, level 4 ya. Ya, level 4. Itu. Ya, diploma lah, saya lupa D2 apa D3. Ya, Oke. tuh. Semangat ini yang nonton meskipun Ini cuma satu ini Mas Nanya Budi. nih. Ya, Ini nanya, jadi apa manfaatnya misal, apa perlunya mengambil uji sertifikat ini, maaf uji kompetensi ini di awal-awal ini, ya. atau kita boleh nanti-nanti aja kan ini belum ngetren lah istilahnya. Ya, boleh. Memang ini kompetensi uji kompetensi ini bebas sifatnya, tidak mengikat. Jadi santai saja sih sebenarnya. Boleh sekarang, boleh kapan ngambil. Lah, kalau kita ngambil ini kan memang kita mau membuat usaha yang mengeluarkan surat identifikasi pusaka. Otomatis ya kita harus tersertifikasi lah supaya kita ini layak mengeluarkan surat identifikasi pusaka. Nah, surat identifikasi pusaka ini kita patenkan ini. Jadi kita nyebutnya bukan sertifikat pusaka, tapi surat identifikasi pusaka. Itu gimana ini Mas Budi? Enggak ada apa. Ya, ini banyak sekali ini ya. Iya, misalnya. Kalau pangrukti ya, ini peluang-peluangnya apa aja? Nah, Kira-kira sebenarnya kalau pangrukti itu nanti kepada museum yang membutuhkan juru pelihara. Jadi kan ada misalkan museum keris ya di satu daerah, itu kan pasti membutuhkan juru pelihara, juru pangrukti. Jadi pangrukti itu adalah yang memelihara keris. Nah, itu biasanya memang ditanyakan sertifikasinya. Semua orang mungkin bisa mewarangi keris atau nyetel keris, tapi kan belum diakui negara. Lah, sertifikasi inilah tanda bukti bahwa kita diakui negara sebagai juru pelihara keris. Itu Mas Budi. berarti gini ya, sampai maksudnya ketika nanti hubungannya sama ya amin ya, negara sudah mempunyai anggaran misalnya Ya. pengelolaan ya, Betul. kemudian untuk pengadaan keris misal, untuk Betul. mungkin edukasi, akhirnya insan-insan berkerisan yang memiliki sertifikat Ya. BNSP ini lebih besar peluangnya begitu ya. Betul. Ini yang nonton jangan lupa kasih love atau 100 ini. Ya. Supaya tambah mumbul ini kita ini. Channel baru, tetap semangat. Ini nanti kan terekam Mas Budi ya, bisa Ya. di-share ya. Bisa direkam misalnya. Oke, siap. Besok kayaknya harus dibalik landscape nih. Iya, ini kayak kita dulu ini. Mirip di awal-awal. Ini Baik. konsentrasinya ke manajemen, malah ke teknis ini kita belum. Ini, tapi itu oke. Sam, terus ya sambil ngobrol-ngobrol gini aja. Ya, Harapannya kan kita bisa rutin nih, seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Jadi kita kemarin sepakatnya Selasa, Kamis, Sabtu ya, Iya, jam 7 ya. Selasa, Kamis, Oke. Sabtu jam 7 malam ya. Nanti kebanyakan paling kalau Sabtu itu biasanya kita ikut pameran atau bursa di mana sambil live di lokasi ya, tambah Gitu asik ya. Langsung ya kita ya. Nah, langsung. Ini keren pokoknya lah. Iya. Oke, monggo yang baru gabung, terima kasih.
Jangan lupa kasih tanda love atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar surat identifikasi pusaka atau seputar karya Mbak Kandi. Kebetulan saya membawa 3 karya Mbak Kandi masterpiece, yaitu Dapur Pring Petuk, Dapur Gelombang Cinta, dan Bedok Mungkin Jalak anu Sangu dulu, Tumpeng. siapa Mbah Kamdi ini? Nah, ini mungkin dari Ya, sudut pandangnya Samuel sini yang mengenal beliau ini. saya tidak mengenal dekat beliau sebenarnya. Jadi saya kenal beliau dari karya-karyanya, dari beberapa tulisan, sekaligus dari cerita beberapa sepuh perkerisan di Solo ya, termasuk Pak W atau Warsito Supatmo. Terus kemudian ada Om Beni, ya, murid beliau, ada Om Agus Mini. Ya, Mbah Kamdi memang membuat kerisnya benar-benar didasari oleh laku tirakat, dan memang seringkali karya-karyanya kontemporer sesuai dengan semangat atau peristiwa yang ada di zamannya. Contoh kayak Dapur Gelombang Cinta. Dapur Gelombang Cinta ini beliau membabar Dapur Gelombang Cinta saat itu Gelombang Cinta booming. Saat itu Dapur Gelombang Cinta boomingnya luar biasa, sehingga Mbak Kandi membabar Dapur Gelombang Cinta. Terus kemudian ada Dapur Pring Petuk juga, ini secara spiritual juga ternyata luar biasa. Ini saya menceritakannya merinding lah. Boleh dibuka ini yang mana ini? Nah, ini yang maksud Dapur Pring Petuk, ini warangkanya saja sudah dari Gading. Wah, inilah kiri sih uletan besinya, ini coba dilihat. Saya zoom. Wah, istimewa. Ini warangkanya aja. Ini kan ibaratnya kan jarang ditemu, bahkan mungkin belum pernah ditemui ya, Sam. Belum. Dapuran seperti ini. Iya, Mbak Kandi ini memang karya-karyanya dikenal tidak pakem. Dalam artian tidak pakem, memang beliau berkreasi. Nah, makanya para empu muda ini jangan takut untuk membuat kreasi atau melahirkan karya-karya baru. Contoh Mbak Kandi ini gonjonya gonjo Jepang. Kembang kacang malik ke atas atau menghadap ke atas. Ada pudak sak tegalnya. Terus kemudian di sepanjang wilayahnya ada ros-ros kayak pring ini, luk 7. Nah, ini luar biasa. Meskipun hiasan enggal gitu ya, kita mengatakannya bukan kamardikan tapi hiasan enggal. Tapi ini kemarin ditawar 120-an lebih, nggak dikasih ini. Nah, ini yang punya minta 175. Rangkanya aja Gading, ukirannya kayak gini, detail luar biasa. Ini burung fonik tarung sama naga. Burung fonik tarung sama naga, depan belakang. Kalau ini info-info aja lah, misal Gadingnya aja itu yang di warangka itu bisa ya kan, jenengan kan ini mahal lah, ibaratnya ini 50 juta itu belum boleh. Oh, cuma bagiannya kayak gini. Iya, 50 ini juta. ongkos ngukirnya aja bisa 10 juta ini. Ongkos ngukirnya kayak gini, ngerawit kayak gini loh. Wah iya, ini istimewa loh. Kelihatan enggak selutnya ini coba ngerawit kayak gini. Ini ongkos ngukirnya aja nggak boleh 10 juta ini. Saya zoom ini biar coba wah keren kelihatan ini ya. Teman-teman versus naga. Iya, jadi naga perang sama fonik ini loh. Iya. Perang di tengah taman bunga ini seperti ini. Iya, betul lah. Ini kan luar biasa. Jadi karya-karya seperti ini masterpiece gitu loh. Ini terima kasih kepada Om Hexau yang sudah mempercayakan kerisnya boleh saya pinjam. Terima kasih. Nah, ini Tosanaji.id akan membuat galeri khusus Mbak Kandi. Galeri khusus Mbak Kandi sebagai apresiasi kepada Mbak Kandi. Itu ngomong-ngomong, kita Oktober juga ada pameran ke Belanda loh. Ini Oktober kita akan pameran dan bursa di Belanda itu, saya lupa namanya itu dalam bahasa Belanda itu. Kalau nggak salah 5 sampai 8 Oktober itu. Ya. Di Belanda nanti makan apa ya, Sam? Di Belanda ada nasi pecel, tenang aja, ada lalapan belut.
Iya. Takut lidah malah nggak cocok ini ya, Bang. Gue tempe ya, gue tempe. Tempe istimewa ini. Nek gue tempe malah iso dodolan deh gue. Dodolan tempe nanti kita di sana, nggak jualan pusaka tapi jualan tempe nanti kita di sana. Iya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, ini kanal baru kita ini, kita bangun pelan-pelan. Kita istiqomai. Selamat datang ini yang baru masuk. Nah, mungkin ada mau pertanyaan. Selamat datang. Pusaka ya. Monggo yang mau. Keris. Kita melihat keris tidak melulu dari sisi magic lah istilahnya, ya. Sisi mistis. Ya, bisa kita lihat dari keindahan dan lain-lain. Siap. Di sini ada Samwes Wahyu Kostiawan. KSD, halo. Waduh, halo. Adit Rizky. Lagi ngapain Nah ini lagi live. Nah, ini lagi edukasi kerisnya Mbak Kandi. Keris hiasan enggal atau karya baru yang top ya. Keris baru tapi harganya puluhan juta. Nah ini untuk memotivasi atau memberi inspirasi pada para empu muda untuk berkreasi gitu loh. KSD, halo Rek. Halo, ada pertanyaan, ayo diskusi. Profil Rek Luffy iki, bajak laut iki lagi ngetren iki. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman, sama saya mau nanya, ini kan ngomong-ngomong hari-hari belakangan ini kan tentang negara kita ini kan ceritanya tentang perlawanan ini ya. Ya saya pernah baca sedikit mungkin tentang kisah di babat tanah Jawa gitu, ibaratnya kan keris ini kan juga perlambang dari perlawanan. Kita pernah ada tingkat sengkelat, terus ada apa namanya sapu intan gitu ya. Itu mungkin setan kober sedikit banyak nih. Ya memang membahas keris ini luar biasa ya. Saya meyakini betul bahwa keris ini adalah warisan leluhur yang bahkan sebelum Masehi mungkin ya, karena kita nggak ada literasinya gitu. Saya meyakini betul gitu loh. Dan itu bisa bertahan sampai sekarang. Artinya para leluhur juga nyengkuyung dan merestui gitu loh. Nah, membahas keris spektrumnya luar biasa, mulai dari perlawanan, penaklukan, persahabatan, penyatuan, itu ada di keris semuanya. Jadi makanya tidak heran kalau ada yang menyampaikan bahwa keris itu adalah kitab yang tanpa tulisan, bisa dibaca meskipun tidak punya aksara atau tidak mengandung aksara, itu keris. Jadi luar biasanya keris. Bahkan keris ini bukan hanya soal ilmu logam atau metalurgi saja ya gitu. Kalau kita dalam ilmu fisika, sebenarnya alam semesta ini kan hanya terdiri dari energi, frekuensi, dan vibrasi kan gitu. Saya bisa ngomong karena saya punya energi. Panjenengan bisa dengar karena ada frekuensi kan begitu ya. Ada vibrasi ya kan, bisa nyampe di dalam telinga atau hati bahkan. Nah itu karena ada vibrasi energi. Itulah keris, karena kita membahas tentang logam ya. Dan kalau materi sendiri saya masuk di mana? Materi maksudnya? Maksudnya kan besinya itu. Lah itu kan ilmu metalurgi itu sebenarnya. Kalau ilmu material sains kan gitulah, kita selama ini kan mendekati keris ini hanya mitosnya saja. Nah ini yang agak sedikit dikecewakan ya. Jangan kemudian generasi saat ini atau generasi yang akan datang, sekali lagi kalau mendekati keris atau belajar keris jangan hanya asik di mitosnya saja, tapi cobalah belajar metodologi ya, dalam artian ini mungkin ilmu sains, material sains, atau mungkin ilmu metalurgi. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu pengetahuan atau logos. Nah ketika sudah mendapatkan ilmu pengetahuan atau logos baru dikembangkan. Selama ini kan asik sekali dengan filosofi, makna, terus kemudian istilahnya ya bauran-bauran yang kemudian itu tidak menuju pada satu metodologi untuk melahirkan ilmu pengetahuan gitu loh. Ya kan kalau dulu ada istilah misalkan sekarang pun masih ada istilahnya kerisologi misalkan. Nah itu memang harus digali. Kita saja yang belum banyak belajar saya kira penelitian. Contoh misalkan
untuk mengetahui keris ini atau logam ini berusia berapa gitu ya, atau radio karbon dating namanya ya. Itu kan di logam juga teknologinya harus terus dikembangkan sehingga suatu saat ketika kita mau menangguh sebilah keris itu sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan sudut pandang seperti yang sekarang gitu. Sekarang ini kan ada yang nanggung Mojopahit, ada yang nanggung Pajajaran, ada Sultan Agung dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu dicarikan solusi. Nah, generasi muda ini harapannya mendekati keris dengan teknologi. Jangan kemudian keris itu adalah benda yang ada di masa lalu, benda dari masa lalu yang ada di masa kini, dibawa kembali kepada masa lalu. Nah, ini yang kurang, menurut saya pribadi kurang pas gitu loh ya. Keris itu adalah benda masa lalu yang ada di masa kini. Bagaimana dengan kemajuan teknologi yang ada di masa kini dikembangkan untuk menjadi inovasi teknologi masa depan. Nah, itu akan menjadi sangat luar biasa sebenarnya. Itu. Nah, asik ini diskusi ya. Mungkin jam segini belum jam 8 ini orang-orang pada sibuk ya. Atau masih pada hai Om, lagi ngapain? Iya, Adit ini. Terus apa lagi? Kan sudah ada 2 orang setidaknya edukator keris di Kota Malang nih, ya. BNSP. Ya. Mungkin yang sekarang kita lihat ya, kan kita sudah mengeluarkan SIP ya. Maksudnya sebagai ya bentuk perwujudan kepedulian kita juga implementasi ya pengetahuan ke dunia perkerisan. Nah, tetapi ini Malang sebagai kota pendidikan ini kan pastinya banyak pemuda-pemuda kita yang belum tahu keris ya Sam. Jadi saya juga tahu langsung ketika ngikutin pameran di Salimar itu kemarin. Nah, mungkin ada ide-ide panas ini. Samuel ini biasanya idenya banyak ini. Kira-kira untuk mempengaruhi istilahnya apa ya? Membuat para pemudi kita ini juga tertarik tentang keris. Karena saya pernah baca Sam, itu Gen Z itu sebenarnya dia pengen tahu akar muasal budayanya salah satunya. Jadi dia tuh mereka ini itu asal muasal itu dari mana sih, dari budaya itu dia suka pengen tahu mereka. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan. Mungkin ada ide-ide dari Samuel rencana mungkin suatu saat kita bisa wujudkan. Ya, pertama memang perlu banyak ya forum-forum diskusi atau edukasi tentang keris gitu ya. Nah, di Malang ini kan jarang sampai saat ini, bahkan nggak ada, ini masih belum ada. Kalau di Solo, Jogja, Cirebon, Bali, bahkan Lombok itu kan forum-forum diskusi tentang budaya secara luas maupun budaya khususnya atau sanaji itu kan luar biasa, bisa digelar di seminggu sekali, bahkan seminggu bisa 2 kali. Organisasi yang lain atau mungkin komunitas-komunitas yang lain bisa menyelenggarakan. Nah, di Malang ini saya kira memang tantangannya akan lebih besar. Ya, kita perlu menumbuhkan forum-forum diskusi, forum-forum kajian tentang budaya Tosanaji Nusantara. Nah, ini yang di Malang ini Mas Budi sampai saat ini kurang. Harapannya, apalagi yang mungkin isinya Gen Z ya Mas. Ya, apalagi yang Gen Z. Nah, ini kayaknya kita memang Tosanaji.id ini perlu merumuskan lah Mas. Satu waktu seminggu sekali kita diskusi begitu ya, mengundang Gen Z ya, sehingga mereka tidak salah kaprah begitu ya tentang keris. Nah, ini sepertinya memang perlu kita mulai garap itu Mas Budi. Kita selama ini asik keluar begitu ya, tapi di dalam sendiri, di Malang Raya sendiri ini kegiatan-kegiatan edukasi keris sangat-sangat jarang gitu loh. Saya mungkin akan pakai caranya Pak Lalu Kusnawan. Pak Lalu Kusnawan itu bagus dalam mengedukasi keris. Jadi beliau selalu masuk kepada acara-acara budaya. Terus kemudian setelah bisa masuk, beliau kemana-mana bawa keris. Wah, keren itu. Jadi orang akan nanya, lo bawa apa itu, lo bawa apa itu. Lah, akhirnya kan orang ingin tahu, dan saat itu akan diedukasi, oh ini keris lah. Wah, ini kalau sekarang kita ini, apalagi kondisi sekarang ini, kemana-mana bawa keris, kita ditanyain ini sama polisi. Ada masalah apa? Sama aparat ditanyain ini kita, wah ini kok bawa keris ini, kan gitu loh. Padahal kan keris ketika dianggar, di Lombok sama di Bali ya biasa, pecalang bawa keris itu ya biasa kan gitu loh. Sebagai kelengkapan pakaian adat. Nah, ini yang sekali lagi
PR-nya banyak nih kalau di Malang Raya nih. Ya, moga-moga nanti dulur-dulur perkerisan di Malang Raya bisa kompak, solid, bareng-bareng. Berarti juga harus harus sowan silaturahmi ke bapak-bapak silup ini. Iya, betul. Memastikan betul. bahwa kita kalau bawa keris itu tidak betul. untuk hal-hal yang negatif. Jadi aman betul. Ya, kita kemarin itu sempat jadi sama Pak Yosef ya, waktu itu beliau Wakapolda Pak Yosef ya, sekarang dia pindah di Mabes. Waktu itu Kapolrestanya Pak Buher, Mas Yan. Jadi kita sempat komunikasi mau mengadakan pameran keris Hari Bayangkara. Jadi di tempatnya di Polresta gitu ya, tapi kok kurang sip gitu ya, orang mau berkunjungan ke Polresta itu, orang mau masuk ke Polresta takut nanti tanyain SIM, ditanyain SKK. Pengunjungnya nggak jadi lihat keris lah. Ini yang kemarin belum sempat ketemu tempatnya di mana. Pak Buher ternyata beliau dipindah tugaskan menempuh tanggung jawab baru dah, sama yang Kapolresta baru ini kita belum jalan komunikasi. Jadi dulu sempat itu Mas Budi, Polresta Malang mau mengadakan pameran dan bursa keris lah. Itu saya kira keren banget. Jadi apa istilahnya, Polresta juga akhirnya kan bisa mengedukasi seluruh personelnya bahwa keris ini adalah benda tinggalan budaya, bukan sajam kan begitu. Apalagi misal dari pihak kepolisian ini juga ada yang mencontohkan misalnya membawa keris gitu ya. Nah, kan betul. Semacam apa ya, pengakuan lah kalau membawa keris itu aman, tidak akan dipermasalahkan ya selama memang penggunaannya untuk hal-hal yang positif gitu. Betul ya. Halo Mas Cicus. Terima kasih Mas Icus, matur nuwun, sehat selalu Mas Icus ya, sehat selalu. Saya kapan-kapan mampir ke rumahnya dengan lagi Mas. Wah, di mana nih Mas Icus di sana? Ini rumahnya di Arjosari sana itu loh, di Balai Arjosari kalau salah ya. Iya, mantap. Kemarin beli kaos Tosanaji Madakaripura. Oh, Singosari juga berarti ya. Jadi di Balai Arjosari. Siap. Nah, memang tantangan untuk melestarikan Tosanaji ini luar biasa, Mas. Jadi baik antara teman-teman istilahnya bakul gitu ya, bakul keris, pemburu keris, teman kolektor, karena sifatnya hobi ini kan kadang-kadang memang ada dinamika apa istilahnya rebutan pembeli atau kemudian melakukan hal yang kurang baik begitu karena persaingan atau kompetisi lah. Sekarang gini Mas Budi, di tosanaji.id, ayo mari kita hilangkan pola pikir kompetisi. Mari kita bangun pola pikirnya adalah pola pikir kolaborasi. Siap. Karena kalau kompetisi itu berarti harus ada yang dikalahkan. Kan gitu kalau kompetisi. Nah, biasanya kalau kompetisi harus ada yang dikalahkan, ini biasanya kadang-kadang menghalalkan segala cara supaya orang lain kalah. Ngelek-ngelek dagangannya orang, kan gitu, menjelek-jelekan nama baik orang, kan gitu, rasa-rasa dan sebagainya, kita hindari. Lebih baik sekarang kita pakai pola pikir kolaborasi lah. Kalau kolaborasi berarti harus ada harmonisasi dan orkestrasi. Artinya apapun cara yang ditempuh adalah bagaimana mewujudkan win-win solution. Jadi KB menang, tidak ada yang dikalahkan. Contohnya sudah dilakukan oleh tosanaji.id ini, kita selalu mencari win-win solution, kita selalu mencari kolaborasi, baik dengan kita memandang klien, contoh kayak kolektor-kolektor yang sudah percaya untuk membuat kartu identitas, kita tidak menganggap sebagai klien, tapi sebagai mitra kerja untuk kolaborasi, karena kita juga sedang mengumpulkan database Tosanaji Nusantara sebanyak-banyaknya. Ya, siapa tahu nanti 2 tahun, 3 tahun yang akan datang kita sudah punya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan database yang bisa kita kelola dan manfaatkan bersama. Ini ada salam tuh dari Farid Fir. Mas Farid Fir, terima kasih Mas. Matur nuwun, rawuhnya. Ayo Mas Icus. Ayo diskusi yuk, ada tanya-tanya apa atau ada saran, masukan. Malam ini pokoknya asik-asik aja kita. Kopi sih, diseruput kopi nih. Aduh, nggak sponsornya ternyata Zar, itu jelas sih. Wah, TK Manggar. Ya, ini sponsornya TK Manggar, nggak apa-apa ini. TK ini ya. Kita kayak Barcelona, sponsornya apa istilahnya Nirlaba. Ya.
Nah, kan Tosan Aji masih baru loh, masih asing. Ya, Tosan Aji.id. Mungkin bisa sambil menjelaskan posisinya Tosan Aji sendiri di dunia perkerisan Nusantara, ya, di antara para bakul, di antara para kolektor, ya, para empu ini bagaimana, Sam? Jadi yang pertama kita memposisikan diri sebagai mitra kerja yang memberikan jasa layanan untuk dokumentasi, inventarisasi, dan digitalisasi koleksi Tosan Aji. Jadi contoh digitalisasi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, sekarang ini kalau pameran itu kan pasti ada captionnya gitu ya, keris ditaruh terus ada captionnya, dapur apa, tangguh apa, pamor apa kan gitu. Hanya satu lembar. Nah, contoh kayak gini kemarin. Ini di lomba karya keris lah, kan pasti ada captionnya begini saja. Kan nggak jelas gitu loh. Dalam artian kan hanya satu kartu ini tidak bisa menerangkan satu Tosan Aji. Tapi dengan adanya digitalisasi ini bisa menerangkan foto berlembar-lembar, ada videonya, bahkan keterangan narasi dan literasinya juga berlembar-lembar. Sehingga para penikmat itu cukup ini ada pusaka, terus kemudian ini ditaruh di sini. Nah, atau di sini dilobangi atau gimana, atau taruh di bawahnya di sini ketika pameran. Sehingga para pengunjung yang ingin belajar, yang tidak tahu informasi tentang pusaka itu, dia tinggal scan QR code yang ada di sini. Nah, di situ ketika dia scan, dia akan menemukan banyak informasi yang luar biasa tentang narasi, literasi, dan identifikasi yang ada dalam sebilah pusaka. Nah, itu istilahnya tugas pertama atau tujuan utama dari adanya tosanaji.id. Nah, yang kedua, saya sebagai istilahnya apa ya, pelaku di dunia Tosan Aji, itu sering mendengar ketika ada kolektor meninggal dunia, keluarganya nggak tahu harga Tosan Ajinya. Jadi misalkan saya ini kolektor, saya membeli keris 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai ratusan juta. Nah, ketika saya meninggal, ternyata istri saya, anak-anak saya, saudara saya nggak tahu harganya. Didatangi bakul, diborong 500 ribuan. Nggak tahu kalau ini warangkanya dari Gading, harganya bisa puluhan juta. Dikira cuma harga 1 juta, 2 juta. Kan kasihan keluarga kolektor itu. Nah, dengan adanya kartu ID card atau identifikasi pusaka ini, keluarga ini akan tahu akhirnya, oh ternyata ini dari Gading, harganya sekian, dulu belinya sekian, kan nggak mungkin akhirnya dijual murah. Nah, pasti akan membantu menguntungkan keluarga para kolektor, sehingga tidak mudah ditipu oleh bakul-bakul keris yang nakal. Mendaknya pendoknya emas dikira pendok biasa, mendak selutnya perak berlian dikira cuma harganya 100 ribuan. Nah, ini kan kasihan kepada para kolektor. Nah, yang ketiga, kami membantu museum. Jadi kalau ada di museum itu kan kadang-kadang ditempelin gini gitu ya, kita nggak tahu ya. Nah, ini kalau ada ID card ini, ada kartu identitas, ini masing-masing pusaka tinggal nyeken saja. Para pengunjung, ya kan, tidak perlu menyentuh bilahnya. Nanti kalau bilahnya disentuh kan biasanya jadi perkarat. Eman juga kan pengerawatannya. Nanti kalau nyentuh 1, 2 nggak apa-apa. Kalau nyentuh 100, wah berkarat semua, nanti ngerawat lagi. Nyekennya pakai apa itu, Sam? Mas Luki Rahayu, matur nuwun Mas Luki, sehat selalu sekeluarga. Mas Luki ini putranya Pak W, Pak Warto Sukwatmo. Matur nuwun Mas Luki. Wah, ini dulu ayo Mas Luki. Mas. Matur nuwun, sudah mampir Mas Luki. Malam ini saya membahas karyanya Empu Kamdi sama kartu identitas sambil diskusi. Mas Luki namanya sama kok sama stafnya Pak Bas deh. Ya, Mas Luki Christian ini. Beda orang Mas ya? Luki, ya. Oke. Ini sesama murid dari Padepokan Tosan Aji Selo Gilang. Gila. Sama Mas, itu nyekennya pakai apa tadi? Yang barcode apa QR code itu tadi lo? Nah, ini nyekennya kalau yang HP keluaran baru tahun 2022 itu sudah bisa pakai foto biasa, bisa ternyata. Oh, HP Android itu ya? Iya, HP Android itu sudah pakai foto langsung bisa, nggak perlu pakai yang khusus scan QR code itu. Apalagi yang keluaran 2004, 2005 itu otomatis. Jadi kalau sama dengan orang mau memfoto, diklik itu keluar identifikasinya ini. Nah, itu nanti setelah di-scan munculnya
langsung di HP itu juga ya? Ya, langsung di HP itu juga. Nah, ini akan sangat membantu untuk mendokumentasi, menginventarisasi, dan mendigitalisasi koleksi. Dan ini berlaku seumur hidup, Mas Budi. Oh ya ya. Kemarin ada, kalau di jurnal itu adanya namanya apa, Mas? Oh, Nah, digital DOI. DOI. Digital Object Identifier. Ya, DOI, DOI ya katanya. DOI, Digital Object Identifier. Jadi berlaku seumur hidup. Nah, baru buyar kalau kiamat kurang 1 menit. Baru buyar ini. Jadi kartu identitas pusaka ini nanti baru buyar kalau kiamat kurang 1 menit, langsung down semua servernya. Tetap masih kalah sama warung Madura dia. Warung Madura bukan setengah hari dia. Ya, iya. Kiamat istimewa. Dan kita fair. Sekali lagi dalam penangguhan saya banyak dibantu oleh Pak W, Pak Beni, terus Pak Jimmy, Om Agus. Jadi saya tentu tidak memahami keris yang saya mengakui bahwa di atas langit masih ada langit, yang masih ada pengalaman lebih dari saya, para sesepuh. Saya juga masih harus terus belajar. Karena menurut saya belajar Tosanaji itu tidak ada lulusnya. Tidak ada orang pinter, yang ada seorang yang lebih dulu ngerti, kan gitu. Kalau misalkan nanti saya ditanya tentang keris Lombok, saya tentu akan nanya kepada para sesepuh atau tokoh-tokoh keris Lombok. Kalau saya ditanya katakanlah keris Cirebon, keris Pasundan, keris Kulonan, saya tentu akan nanya kepada beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada di Pasundan atau Cirebon atau Kulonan. Nah, ini memang luar biasa Tosanaji Nusantara ini, spektrumnya se-Nusantara. Nah, karena kita di Tosanaji.id ini sudah membangun platform, infrastruktur IT, brand dan sebagainya, ini harganya ratusan juta. Jadi sekitar 200-300 juta. Tentu sekali lagi ini saya sampaikan kepada teman-teman Bakul, saudara-saudara saya, dulur-dulur saya Bakul. Saya mohon maaf sekali. Saya akan bicara jujur apa adanya, karena prinsip dari Tosanaji.id sekarang adalah fairness dan clarity. Fairness itu kejujuran. Jadi kalau keris ini sepuh, saya akan katakan sepuh. Kalau keris ini baru, saya akan katakan baru atau hiasan enggal. Kalau keris ini prosesan, saya akan katakan prosesan. Toh prosesan juga bukan berarti jelek, karena prosesan juga bisa jadi seni dalam memproses atau membentuk atau memfinishing pusaka. Nah, yang tidak boleh adalah keris prosesan dikatakan sepuh. Saya sudah tidak mau. Kita sudah tidak bisa. Karena apa? Kita sudah investasi yang luar biasa, ratusan juta, investasi kredibilitas, bahkan para kolektor sudah percaya sama kita. Tentu ini akan kita jaga, karena nama baik Tosanaji.id ini sangat mahal harganya. Sehingga kemarin saya sempat crash gitu ya sama beberapa teman pedagang, sesama pedagang keris. Saya mohon maaf banget, saya tidak bisa lagi mengatakan bahwa keris baru prosesan dikatakan sepuh. Sudah, ini sudah saya cukupi, tidak akan menempuh langkah-langkah seperti itu, karena saya sudah sadar betul, mari kita jaga literasi dan narasi sebaik-baiknya. Jadi kita berharap di tim Tosanaji.id ini meninggalkan warisan yang luar biasa, database yang sebenar-benarnya, database dari ribuan bahkan puluhan ribu nanti Tosanaji Nusantara yang ada di Tosanaji.id benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk generasi yang ada saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan generasi yang akan datang akan memanfaatkan database-nya Tosanaji.id. Sehingga kami tim kerja Tosanaji.id semuanya menyampaikan kita akan berbicara fairness. Sekali lagi fairness, sejujur-jujurnya. Dan prinsip yang kedua adalah clarity, kejelasan, sejelas-jelasnya. Nah, ini yang kemudian memang menuntut tanggung jawab dan kesadaran semua pihak. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya kemarin sempat didatangi teman-teman yang kepingin membuat SIP, tapi kemudian kerisnya ini adalah keris baru yang diproses, dan saya diminta untuk menyampaikan bahwa itu keris HB sepuh atau PB sepuh atau bahkan Majapahit atau bahkan Singosari sepuh. Saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak mau. Cukup, sudah cukup. Jadi ke depan
kita akan menata lebih baik ke depan, kita akan meninggalkan warisan yang lebih baik kepada anak cucu kita dan generasi yang akan datang. Jadi begitu, dulur-dulur, teman-teman, mohon permaklumannya. Jadi tidak semuanya yang minta dibuatkan surat identifikasi ini kita buatkan gitu loh. Bukan berarti kita nggak mau dapat uang dari surat ini, kita dapat uang 1 juta satu pembuatan. Nah, kita bukan nguber uangnya, tapi kita benar-benar nguber kualitas, kita nguber clarity-nya, kita nguber fairness-nya, kita hendak mewariskan legacy yang luar biasa, database perkerisan dari seluruh Nusantara. Jadi begitu. Mas Idus, dados barcode juga bisa dibuat sebagai tagging, bener. Nah, sebagai tagging, name tag ini ya kayaknya. Benar Mas Idus. Jadi ini memang kalau ini kan biaya pembuatannya 1 juta. Kemarin kita masih promosi 500.000 di bulan Agustus, dan itu wah akhirnya promosi bikin capek, dalam artian bikin capek, kita nggak sempat ngerjakan sana kemari. Nah, sekarang kita pakai harga standar dulu, dan ini yang 1 juta itu ada videonya 1 menit ya Mas Budi ya. Betul. Ada penjelasan 1 menit video, ada video kerisnya ya, video kerisnya dan narasinya. Terus nanti ada paket yang 2 juta itu ada 3 menit sekaligus dapat kaos yang ada kerisnya, dapat tempat kerisnya. Dan setiap keris yang masuk tosanaji.id itu pasti akan dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya, sehingga nanti pulang ke tuannya, pulang ke yang pemiliknya, itu dalam kondisi prima, baik warangka, wilah, dan sebagainya. Seger lagi ya. Seger lagi, kan gitu, di-refresh. Gitu. Nggak cuma manusia yang perlu di-refresh. Nggak cuma manusia yang perlu di-refresh. Ini luar biasa, ini sudah 1 jam ternyata kita live Mas Budi. Siap. Kita pecahkan rekor di YouTube malam ini. Ya. Nggak ada suspense ini, Sam. Nggak ada suspense. Kemarin di TikTok suspend terus. Apalagi kemarin 3 hari nggak bisa live TikTok teman-teman. Karena ada kondisi nasional itu. Aduh, memang ya gimana lagi ya. Semoga para pejabat di DPR, para pejabat di kementerian yang mengurus negara ini benar-benar bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Ini kita rakyat kecil ya, apalagi tosanaji ya. Tosanaji itu barang super tersier. Kalau orang sudah memenuhi barang kebutuhan pokok, misalkan makan, minum, sekolah, baru dia bisa kebutuhan sekunder. Setelah primer, sekunder. Lah, sekunder itu ya beli baju, beli sepatu, beli ganti HP kan gitu. Setelah itu baru barang tersier, kadang-kadang beli mobil, beli hal yang mewah lah. Baru kalau ada sisa uang beli keris. Nah, makanya kalau ada krisis ekonomi ya bakul keris ini kena duluan. Siapa dalam kondisi ekonomi sulit ini mau beli keris ya? Kalau nggak uangnya turah-turah, kalau nggak uangnya lebih-lebih. Itu makanya harus makmur semua ya. Harus makmur semuanya. Kita sebagai orang Kristen mendoakan seluruh rakyat Indonesia makmur semuanya. Tapi makmurnya jangan dari hasil korupsi loh. Janganlah, jangan dari hasil jarah. Jangan dari hasil menjarah juga nggak boleh. Apapun menjarah punya orang lain itu salah. Apapun alasannya. Karena menjarah itu sama dengan merampok, mencuri. Sama saja berarti sama yang melakukan. Sama saja sama yang melakukan korupsi berarti kan gitu. Wis pokoknya jangan menjarah lah, kita jaga damai. Memang meskipun kita lagi marah, muangkel, kecewa begitu ya sama anggota DPRD yang kurang DPRD yang kurang peka begitu ya. Ya mungkin dengan memandang keris yang dimiliki masing-masing ya, sama kan pastinya di situ ada doa-doa. Nah, betul. Ada nilai-nilai kebaikan ya. Semoga kita jadi lebih sabar lah ya. Amin. Melihat kondisi ini dan bersikap bijaksana. Saya pikir sekarang utama itu tidak memandang kita ini rakyat jelata ya atau pimpinan. Monggo dipandang kerisnya masing-masing, dilihat doanya ya. Iya. Jadi wong kerisan itu gak oleh muring-muring, gak oleh emosi. Wong kerisan kok seneng mana keris kan taruh di belakang. Jadi ono wong kerisan seneng emosi, seneng muring-muring, sok-sokan, ketok yo ilmu kerisnya cetek lah. Oh iya, tapi masih sering ya. Jadi aja tak aku ini. Iya. Wong sinau keris nemen itu sajane ero wong
Dipaido wong ya guyu, dirasani wong ya guyu, dielelekno wong ya guyu. Ilmu kerisnya wis temenan, wis manjing. Labot anjir teman. Ilmu kerisnya wis manjing. Jadi lek wong elek-elekno aku, sampai sampean dielelekno wong guyu. Guyu mek nangis iki. Sampai dirasani wong ya wis guyu, ngono tok ae wis manjing ilmune gak apa-apa. Sing penting kene gak nyenggol. Nggak nyubit, nggak melarani, nggak melukai hati orang lain, having fun, ono unggah-ungguh, ada, bis nggak apa-apa, ya kan? Terus berkarya. Ini pokoknya tim Tosan Aji luar biasa lah ini teman-teman. Oh ya, kemarin pagi saya ada telepon dari salah satu kolektor di Jakarta. Ada tawaran yang mengatasnamakan tosanaji.id, Mas Budi. Jadi sekali lagi tosanaji.id punya Trisula 3 penyerang ini. Yang utama namanya Wahyu Eko Setiawan, saya sendiri atau akrab dipanggil Sambes. Yang kedua ada Mas Budi Susilo, ini yang sekarang di studio sama saya. Nah yang ketiga ada Mas Satria Paramandana. Nah Mas Satria Paramandana ini tokoh di belakang layar kita ini. Jadi yang sah ini hanya 3 orang ini. Kalau mengatasnamakan keluar menawari jasa apapun atas nama tosanaji.id, entah mewarangi, entah beli keris, entah apa, membuat surat identifikasi dan surat kartu identifikasi dan surat identifikasi ini sedang proses kita patenkan. Kita nyebutnya tidak sertifikat, tapi kita sebenarnya identitas, kartu identitas dan surat identitas. Ayo. Ya, ini baru mulai sudah ada yang ngaku-ngaku. Ya, ada yang ngaku-ngaku nih, karena kita terobosan ini luar biasa lah yang kita lakukan ini. Dan sampai saat ini saya belum menyaksikan, entah penonton nanti dulur-dulur barangkali saya salah informasi. Ada nggak pameran keris yang kemudian itu tidak menggunakan kartu identifikasi model seperti ini yang seperti biasanya, tapi menggunakan ID card yang scan QR code? Coba saya dikasih tahu. Bahkan kemarin saya coba ke Galeri Museum Nasional di Jakarta atau Museum Gajah, itu juga identifikasinya masih pakai kartu biasa, belum pakai barcode. Nah, kemarin kita sudah komunikasi, kita tinggal bikin penawaran konsep gitu ya kepada museum-museum di seluruh Indonesia. Oh ya, saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang menjadi keluarga dari tosanaji.id. Ada Daeng Andi Tenri Palajiwa, ini favorit saya untuk keris-keris Sulawesi, keris-keris Bugis, terima kasih. Terus Daeng Andi Mamang, terima kasih juga. Cirebon ada Mbak Pate, terima kasih Mbak Pate, luar biasa ini, sakti Mbak Pate kemarin ya. Habis kena musibah gitu masih berdiri tegak, top. Lombok. Lombok ada Mikus, matur nuwun, sudah dijamu kemarin sama Mas Budi di Gili Trawangan. Ada Pak Haji Alwi. Wah, ayam taliwangnya luar biasa ya Mas Budi ya. Mantap, terima kasih. Ada Mas Ipul, ada Mas Adab, ada Mas Yudi. Istimewa ada Mas Adil, ada Mas Acim, ada Mas Fatih, ada Mas Memet, ada Mas Herutana. Luar biasa semuanya, wis dulur-dulur di Lombok pokoknya. Ada Pak Ari. Terima kasih semuanya. Tulungagung ada Mas Tura ya. Tulungagung ada Mas Tura, ada Mas Eko Pulang Geni, ya, ada Mas Nanda, ada Mas David, nah, ada Mas Denny. Kemarin istimewa semua lah pokoknya dulur-dulur perkerisan ini, wis. Saya mungkin sambil ya ngobrol-ngobrol sepil itu dong yang gelombang cinta itu loh. Nah, ini gelombang cinta tadi udah tak sepil. Ini penontonnya lain ini. Nah, ini gelombang cinta. Liuk-liuknya itu loh. Seperti daun teman saya. Seperti daun ini lah. Wah, ini loh seperti daun. Dimiringkan sedikit. Nah, kayak di sini. Nah, mantap dulur. Jadi kayak daun gelombang cinta beneran nih. Ini yang pernah mengalami masa-masa kemasan gelombang cinta
pasti anu senyum-senyum. senyum. Jangan-jangan pernah ketukar sapi. Iya, dulu gelombang cinta harganya juga puluhan juta kan, atau Cemani apa itu, wah istimewa. Nah, ini ceritanya waktu pertama kali keluar harga berapa, Sam? Sekarang kira-kira harga berapa nih, kan perlu tahu. Ini kalau nggak salah ada yang 3 juta sampai 5 juta. Itu di tahun 2011 kalau nggak salah ini. Harga keris ini ya? Ya, ada keterangannya. Nah, ini keterangannya. Dan ini ada cap sidik jarinya Mbak Kamdi. Sekarang sudah ditawar 50 nggak dikasih. Ditawar 50 nggak dikasih. Ditawar 50 nggak dikasih. Ini padahal hiasan enggal. Iya, karena juga Mbak Kamdi sudah tidak bikin keris. Iya, spiritualnya luar biasa. Sekarang beliau sudah ada. Laku spiritualnya luar biasa. Ini juga sebenarnya untuk memotivasi para empu muda gitu loh, bahwa kalau panjenengan semuanya berkarya yang luar biasa, itu pasti top itu. Nah, itu yang jenengan harus terus berkreasi. Dan nanti kepada para empu muda, Mas Budi gimana kalau misalkan untuk para empu muda 2 kerisnya kita SIP-kan, Mas Budi? Aduh, siap. Gratis untuk para empu muda di seluruh Indonesia yang kepingin keris karyanya mendapatkan surat identifikasi dan kartu identifikasi dari tosanaji.id, gratis saya buatkan 2 saja, maksimal 2. Tapi karyanya sendiri loh ya, para empu. Karyanya sendiri. Nah, itu sambil nanti para empu kita jual namanya melalui website kita ya, Mas Budi ya. Siap. Nah, itu nanti bisa menghubungi kita di mana, Mas Budi? Nomor adminnya. Coba itu, Mas Budi. Nomor adminnya kita. Nah, itu enggak apa-apa, wis. Nah, ini nomor adminnya kita. Ini nomor adminnya Mas Budi. Enggak apa-apa, Mas Budi. 0823 3355 5858. Ini atau ke nomor saya 081 333 444 maju 1. Nah, ini bagi para empu yang ingin mendapatkan ini ya, surat identifikasi pusaka dan kartu identifikasi pusaka. Nah, mau mempromosikan namanya, kita bantu Khusus empu muda Pak juga boleh, yang sudah boleh, empu tua boleh, tapi semua empu itu berjiwa muda semua, Mas Budi. Gitu. Karena dekat dengan bara api, semangatnya selalu membara. Bisa ya. Semangatnya selalu membara. Tukang satu juga semangat. Iya. Mas itu studio kayak apa ini? Kayak pernah tahu Gisa. Pernah tahu ini di Bareng, betul, di pasar Bareng lantai 3, Mas Icus. Monggo pinarak Mas Icus. Bareng-bareng ke Bareng. Bareng-bareng ke Bareng, ngopi-ngopi bareng. Bener ya, Mas Icus. Dari Bareng kita kayak bareng. Dari Bareng kita kayak bareng. Ayo. Nek dulu kan jargonnya ya. Oh ya, ayo kayak bareng ya. Suki bareng. Suki bareng ya. Nah, iyalah. Sekali lagi tim kerja tosanaji.id itu pola pikirnya adalah kolaborasi, bukan lagi kompetisi, tidak lagi saling mengalahkan. Sekali lagi, tidak lagi saling mengalahkan, gak ono sing kalah. Jadi kalau kolaborasi itu adalah win-win solution yang dicari, KB menang lah, kan enak. Itu prinsip kerjanya tim tosanaji.id, begitu. Nah, tim tosanaji.id ini sudah membangun platform namanya tosanaji.id. Rencananya ini yang paling besar arusnya adalah memberikan jasa layanan dokumentasi, inventarisasi, dan digitalisasi koleksi tosanaji. Selanjutnya nanti kita ada semacam marketplace begitu, ya kan? Atau nanti kita bisa punya e-auction. Ini masih jauh gitu loh. Ini nanti tosanaji.id kita launching di tanggal 6 sampai 9 November. Bertepatan dengan Indonesian Creative City Festival di MCC. Nanti kita akan menggelar The Heroes Keris. Jadi keris hiasan baru dari Jawa Timur, Bali, dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat itu ada Lombok dan Sumbawa. Ya, catat tanggal mainnya. Tanggal 6 sampai 9 November di MCC. Nanti kita garap bareng-bareng lah. Coba yang mau ikut,
sekali lagi tim tosanaji.id ini membuka ruang-ruang kolaborasi, ya, ruang-ruang kolaborasi, kerja bareng, sugih bareng, menang bareng, ya. Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang ditinggal, dan tidak ada yang tertinggal. Prinsipnya seperti itu. Bahas apa lagi kini Mas Budi? Kita Mas Budi. Oh ya, jangan lupa 6 September ya kepada para pendaftar yang sudah daftar uji kompetensi tanggal 6 September, siapkan alat tulis, pulpen, buku catatan, terus kemudian tas foto 3x4 dengan background merah. Betul, merah yang sudah backgroundnya merah. Sebanyak 4 lembar. Sama file KTP dan KK. Sama file KTP dan KK dalam bentuk PDF filenya. Ya, jangan lupa ya, disiapkan. Disiapkan. Oke. Tertarik saya tadi masih bahas misalnya Kris Mbah Kamdi ya Sam. Berarti Ya. dari 2010 ya Sam ya? Apa? 2010 Mbah ya? Kamdi tahun 2000-an. Di babarnya tuh Kris yang ini. Oh ya. Gelombang Cinta. Gelombang Cinta, ya. Gelombang Cinta itu kan boomingnya 2000 berapa Mas Budi? Itu ada tanggalnya kayaknya di situ ya. Iya, ini Gelombang Cinta ini 2011. Oh 11, ya, anggap aja 2011. 2010 ke 2025 15 tahun lah ya. Ya. Dari 5 juta naik jadi 50 juta nggak dikasih. Ya, betul. Berarti kan selisih 45 juta. 45 juta. Kenaikan anggap aja 45 dibagi 15. 3 juta per tahun. 3 juta per tahun kan ya. Betul, ya, ya. Boleh. Jadi ini juga bisa bernilai ekonomi ternyata ya. Jadi Ya. tidak hanya untuk Jadi komoditi investasi. Komoditi investasi. Ya, jadi Kita sebenarnya dulu pernah bahas ya sama Ukresna ya. oh, bukan dengan Mas Darto. Oh, Mas Darto yang Iya, Kris sebagai investasi Mas Darto. Oh ya, nah ini mantap kan. Jadi biar juga generasi muda ini kan kadang-kadang kalau mempertimbangkan sesuatu kan dengan nilai uang gitu. Ya, Mungkin bisa betul. menarik juga hal itu. Dulu kita pernah punya kanal namanya Pusaka Panawijaya ya, edukasi bersama Mbu Fanani, Mas Krisna, Mas Darto, terus terhentilah. Nah ini sekarang melebur lagi menjadi tosanaji.id. Kalau dulu kemarin kita nggak punya backbone usaha gitu loh. Sekarang kita coba bangun backbone usaha. Ternyata kalau edukasi toh aja kita keluar biaya toh, nggak sistem memasukkan ya repot. Nah ini alhamdulillah kita ketemu inovasi kartu identitas pusaka dan surat identifikasi pusaka ini jadi backbone usaha kita sekaligus mengedukasi dan mengumpulkan database sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya sedetail-detailnya fairness jelas tentang tosanaji Nusantara. Itu Mas Budi. Ya. Lumayan ini Mas Budi, udah berapa jam ini? 1 jam 1:20. setengah. 1:20 menit ya. Nanti saya 20 menit. Ini rekor ini, kita nggak pernah di YouTube live panjang-panjang begini. Ya. Ya mungkin Pak. malam ini cukup di 1,5 jam atau 1-2 Siap, jam. 1,5 jam lah, kita kurang Oke. 10 menit. Siap. Nanti, tapi biasanya memang yang live itu malam-malam Mas Budi. Oh. Malam-malam. Tapi nanti kan ini di save tuh ya di YouTube ya. Insya Allah selama nanti setelah kita tutup bisa ngupload, insya Allah tersimpan. Sip, jadi nanti bisa ditanya-tanya. Tadi sudah ada nomor saya di 081 333 444 571 juga gitu Mas Budi. Istimewa Mas Budi. Ini tapi memang kondisi ekonominya lagi lesu Mas Budi. Saya berharap teman-teman perkerisan terus kemudian usaha-usaha yang lain jadi kayak Meranggi, Empu, semuanya tetap semangat lah. Saya yakin apapun itu badai pasti berlalu lah. Pasti ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Lah, contoh Gelombang Cinta mengajarkan kita Mas Budi. Keris itu saya amati ya, kalau dengar cerita-ceritanya yang sepuh-sepuh, dari dulu ya sama seperti ini, tidak pernah yang naik tinggi, booming, atau tidak pernah yang anjlok atau hilang, enggak. Padahal dalam zaman ini, saya aja lah yang menangi ya, katakanlah dulu zamannya ikan Oscar, semuanya tinggi harganya ikan Oscar, ya keris landai saja. Setelah itu ikan nonong itu ikan apa itu?
Lohan. Nah, zamannya ikan lohan naik. Wah, keris juga wis landai-landai aja. Sampai lohan wis gak usum. Terus arwana kan gitu zaman ikan-ikanan itu ya. Terus booming ake. Oh, sebelum ake gelombang cinta ini ya. Cinta. Anturium. Wah, naik gila-gilaan, harganya sampai puluhan juta, bahkan tukar sapi gitu, satu pot gede gitu. Nah, ketika anturium, gelombang cinta, jemari semuanya anjlok, ya sudah, keris tetap landai. Yang mengikuti itu mungkin cuma batu akik, permata itu kan masih landai-landai saja lah dari dulu ya, permata. Dulu akik booming kan batu apa aja, nemu batu apa aja dijadikan akik kan itu. Hampir tiap masuk gang, tiap perempatan ada aja orang yang ngasih akik. Dulu artisnya Bacan gitu ya. Bacan wis banyak lah, pancawarna apa luar biasa. Tapi setelah itu tenggelam ya keris tetap landai, tetap stabil, bahkan berarti investasi jangka panjang. Investasinya jangka panjang. Ya. Nah itu makanya keris sebagai komoditi investasi ini relatif masih punya prospek. Tapi tentunya dengan keris-keris yang benar loh, gitu loh. Jadi keris-keris yang bukan hanya sepuh, ya contoh keris karya Mbak Kamdi ini, meskipun karyasan enggal masih baru, katakanlah belum ada usianya 30 tahun gitu ya, masih 20 tahun, tapi harganya bisa terus naik karena diburu kolektor dan memang terbukti kerisnya luar biasa kan begitu. Nah itu Mas Budi. Mungkin sambil yang keris di Lombok, Bali juga seperti itu sepertinya Sam ya? Ya, keris Bali Lombok itu sama. Jadi kemarin kan kita riset kecil-kecilan gitu ya. Justru pasar luar negeri itu menghargai karya-karya baru. Asal jelas siapa empunya, pembuat handle-nya siapa, pembuat warangkanya siapa, samplengnya siapa yang membuat, wear-wearnya siapa yang membuat, kalau ukiran siapa yang mengukir. Justru dengan adanya kartu identitas ini nanti akan tahu itu semuanya. Handle-nya siapa yang membuat, yang ngukir handle-nya siapa, yang membuat gerantimnya siapa, yang membuat cenangannya siapa, yang membuat warangkanya, yang membuat sampleng emasnya siapa. Itu nanti akan jadi ketahuan semuanya gitu loh. Sehingga ini juga akan mengangkat akar rumput, mengangkat para empu, mengangkat pandai kemasan, mengangkat merangi, mengangkat tukang ukir. Jadi bukan hanya tentang mengangkat empu, tapi semua ekosistem naik. Nah, nanti dikenal. Saat ini website kita official masih dalam bahasa Indonesia ya Mas Budi ya? Ya. Harapannya nanti di bulan November sudah bisa bahasa Inggris. Mantap. Harapannya nanti November kita launching bahasa Inggris gitu. Ini sih kita ya harus mulai bulan Juli, akhir Juli, Agustus. 2 bulan 3 bulan ini kita coba develop terus, nanti sampai November finishnya baru kita gaungkan. Itu pun kita alhamdulillah sudah dipercaya oleh beberapa kolektor di Indonesia untuk istilahnya memberikan identitas atau kartu identitas kepada koleksi-koleksi pusakanya. Matur nuwun atas kepercayaannya. Jadi ini akan kita jaga sekali lagi. Oleh karena itu kami tidak akan main-main, apalagi dalam surat identifikasi pusaka ini ada logo negara, badan negara yaitu BNSP, ada edukator namanya Wahyu Eko Setiawan dan Budi Susilo yang itu sudah mendapat ini. Nah, sertifikasi ini, sertifikat kompetensi ini ada logonya. Tentu ini kalau saya menipu, saya mengatakan hal yang nggak benar atau memanipulasi, ini ada konsekuensi hukumnya. Saya tidak berani ini. Ini sudah ada hal seperti ini kan artinya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah ini yang sekali lagi saya jaga. Dan ini teman-teman bakul harap maklum, tidak bisa dibeli. Surat ini katakanlah harganya 1 juta, tapi keris baru saya disuruh bilang atau disuruh nulis di sini, kita diminta di sini AB5 gitu, apa BB10, nah, kami tidak berani. Kalau memang keris itu baru ya kita katakan baru, tidak apa-apa, kita fairness saja. Fairness saja tentu itu akan membuat kecewa teman-teman bakul yang biasanya apa istilahnya yang menjual barang prosesan dengan mengatakan sepuh, ya mohon maaf jalan kita sudah
berbeda. Kita sudah menempuh jalan yang berbeda, tapi saya tidak akan mengganggu jalan Anda. Silakan Anda lakukan apa yang ingin Anda lakukan, resikonya silakan tanggung sendiri, dan saya bersama tim akan menempuh jalan sendiri. Seperti itu. Toh nanti masing-masing di kita juga akan menuai gitu ya, atau memanen apa yang kita tanam. Saya yakin itu ilmu tabur tuai. Siapa yang menuai, siapa yang menabur benih-benih kebaikan, insya Allah pasti akan menuai juga kebaikan. Jadi begitu Mas Budi. Siap. Siap nanti Mbah Jokren. Oh, tak gendongi. Gendongan Mas Icus. Mbah Jokren, Mas Icus. Suwe gurung rene iki, gurung disambangi ambek Mbah Jokren iki Mas Icus. Istimewa lah ini. Untuk sebuah awalan 1,5 jam, saya kira ngobrol-ngobrol kita cukup. Jadwalnya kapan saja mungkin bisa diingatkan lagi. Selasa, setiap Selasa, Kamis sama Sabtu. Pokoknya jam 7 malam kita diskusi, gojekan, ngomong-ngomong, saling tukar berita, saling tukar kabar, saling tukar informasi, saling mengedukasi, saling mengisi. Kalau saya ada yang salah, tolong dikoreksi, tolong dibenarkan. Semata-mata saya juga memang masih harus terus belajar. Saya bukan yang semuanya serba bisa, gitu. Saya pasti senang, sangat berterima kasih dan hormat setinggi-tingginya jika ada yang berkenan mengkoreksi saya, jika ada yang benar, jika ada yang menunjukkan saya mana yang benar. Tentu saya akan berterima kasih, tentu pasti saya akan berterima kasih. Dan terkadang juga perbedaan pendapat itu tidak usah dicari benar salah gitu. Ya, saya akan dengan begini kan artinya kita juga sudah bersiap untuk berbeda pendapat gitu loh. Nggak apa-apa, beda pendapat itu wajar gitu. Yang penting kan jelas misalnya mengapa berbeda. Betul. Jadi kalau menurut saya sunatullah lah perbedaan itu. Semuanya sama arisan aja, tinggal dikopiok sapa sing menang lek kalau betul. Tapi leono perbedaan itu enak, asik lah. Kita membuat kita juga horizonnya juga lebih luas lah, sudut pandangnya lebih luas. Oh, ternyata ada orang yang berbeda sudut pandang dengan kita, dan itu kalau menurut saya berkah, karunia, itu anugerah. Ketika kita menemukan orang yang sudut pandangnya berbeda dengan kita, ya kita seharusnya loh ya, kalau menurut saya wajib bersyukur. Kenapa ya kan? Itu menambah wawasan kita lebih luas, expanding horizonnya kita lebih luas kan gitu. Artinya ya kita semakin bijaksana untuk tidak selalu membenarkan diri sendiri yang gitu, bahwa kita tidak bisa salah, atau mungkin orang lain nggak salah kita juga nggak salah gitu, atau kita benar ya orang lain mungkin juga benar meskipun dari sudut pandang yang berbeda lah. Kalau sudah tahu ilmu seperti itu, wah enak Mas. Iya. Wah enak. Ya itu kan sebenarnya ilmu-ilmu filsafatnya Rician Keris. Betul. Dapuran juga bisa beda-beda. Dapurnya bisa beda-beda. Dapuranmu itu nggak apa-apa. Kalau sengkala atau parung sari ya tipis ya beda, tapi iya beda tipis, nggak apa-apa. Beda banyak juga ada, tapi aman. Iya, beda dikit, seretan ya satu, lambe gajahnya satu, lambe gajahnya dua aja udah berbeda, tapi justru itu memperkaya khasana kan gitulah. Itu kan yang jadi apa bahasanya, perbedaan itu karunia, anugerah kan gitu ya. Gitu. Lah tosanaji, makanya kalau orang sudah benar-benar belajar tosanaji dan mengerti ilmunya, mengerti hakikatnya, saya kira dalam situasi dan kondisi apapun dia tidak akan marah. Seberbeda apapun sama orang, dia tidak akan marah gitu. Semarah apapun dan semangkel apapun dia sama seseorang, dia tidak akan membenci gitu loh. Dia akan ya ketawa dan kemudian mensyukuri nikmat bahwa ternyata ada orang yang benci sama dia atau berbeda sama dia, itu malah justru bersyukur gitu loh. Itu tandanya juga ya wis manjing gitu loh. Kalau dalam bahasa Naji itu manjing, ngetel gitu loh. Untuk sampai ke taraf seperti itu ya memang dibutuhkan waktu yang luar biasa. Jadi begitu Mas Budi, pas setengah 9 kita 1,5 jam edisi perdana. Mas Budi, matur sembah nuwun sanget atas kunjungannya, atas supportnya kepada tosanaji.id, atas kepercayaannya kepada para seluruh kolektor, kolega, teman-teman bakul keris, pebursa keris, santer keris, para sesepuh saya, guru-guru saya,
yang lebih tua dari saya maupun yang lebih muda dari saya, sekali lagi salam hormat saya kepada panjenengan semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan, atau perlu dikoreksi, dengan hati terbuka dan riang gembira saya menerima koreksi, saya menerima masukannya. Matur nuwun sekali lagi. Salam lestari budaya Tosanaji. Rahayu, 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 langgeng, sugeng dalu.